dia fams legenda dari ibu kota, jagoan kuliner yang udah lama manjakan perut warga Jakarta, soto tangkar. Hidangan ini perpaduan selera Betawi dengan tanda Sunda fams. Hasil kuah soto yang beda, enak bet deh pokoknya. Umumnya sih fams, soto tangkar Betawi berwarna putih. Kalau kuah soto tangkar di sini berwarna kuning kemerahan. Dimasak dalam satu panci, daging sapi dan kuah soto tangkar saling melengkapi fams. Kaldu dari daging sapi memperkuat rasa kuahnya. Kalau kuah kuningnya menciptakan rasa daging sapi menjadi lebih nikmat. Sempurna ya fams. Dalam satu porsi soto tangkar, kita bisa memilih isiannya. Favoritnya sih daging sapi, tapi isian yang lain juga nggak kalah endes fams. Ada aneka jeroan seperti babat, usus, dan paru. Ada juga kikil atau kulit sapi loh fams. Semuanya bisa di-mix tuh. For your info fams, tangkar adalah sebutan dalam kehidupan masyarakat Betawi di zaman penjajahan Belanda. Istilah tangkar untuk penyebutan tulang iga pada sapi. Konon orang Belanda di tanah Betawi biasa potong sapi untuk diambil dagingnya sebagai hidangan pesta fams. Sedangkan bagian kepala, jeroan, sampai tangkar alias tulang iga sapi diberikan pada pekerja pribumi. Kemudian mereka justru mengolahnya dengan aneka bumbu rempah dan santan. Jadi deh, soto tangkar yang kini melegenda. Kalau dulu tahun 40-45an tuh, nah itu nggak ada blender ya ditumbuk gitu semacam ditumbuk, dan itu baru dicampur. Ada bawang merah, bawang putih, terus ada terasi, nah itu terus ada kemiri. Ini untuk sotonya ya, untuk sotonya itu ada kemiri. Itu dulu ditumbuk, itu tahun 45an sampai 48, sampai tahun 65 itu masih ditumbuk. Widih, kalau udah begini, siapa yang berani nolak untuk mencicipinya, fams? Apalagi kalau isian daging dan jeroan sapi yang melimpah. Yakin deh, fams, soto tangkar ini enak parah. Kalau perut lapar, datang aja ke warung soto tangkar di Jalan Tanah Tinggi 3, Senen, Jakarta Pusat. Pengunjung yang datang bebas ambil nasi sesuai dengan kapasitas perut masing-masing fams. Mau porsi malu-malu sampai porsi nggak tahu malu, nggak apa-apa kok. Yang paling penting dihabisin ya fams. Hihihi. Selain soto tangkar, ada juga sate sapi sebagai pendampingnya fams. Sate sapi di sini juga sama tuanya dengan menu sate tangkar. Udah eksis sejak tahun 40-an. Sebelum dibakar, sate sapi udah dimasak setengah matang bersama bumbu ya fams. Pantas kalau cita rasa bumbunya meresap. Satenya juga empuk banget. Mantap! Setiap hari, sate di warung ini bisa menghabiskan sekitar 8 kg daging sapi. Untuk sotonya, bisa sampai 20 kg daging sapi tuh fams. Oh iya, setahun setelah Indonesia merdeka, usaha soto tangkar ini resmi berjalan. Sekarang udah generasi kelima yang melanjutkan tuh fams. Bahkan ada yang udah puluhan tahun menjadi pelanggannya loh. Gimana fams? Yakin gak tergoda sama soto tangkar yang melegenda ini? Harganya juga cukup terjangkau kok. Cuma Rp30.000 per mangkok. Tapi kalau sama nasi, tambah Rp5.000 ya fams. Bukan kue pukis, apalagi kue balok. Cemilan kesukaan warga Betawi ini namanya kue pancong. Di Jakarta ada tempat yang bikin kue pancong jadi naik kelas. Tampil dengan wajah yang beda, kue pancong sangat menggoda. Ada es krim dan warna-warni aneka rasa. Di sini fams, kue pancong dimodif dengan aneka rasa kekinian. Ada rasa green tea, bubble gum, original, dan strawberry. Kalau mau semua rasa dicobain, ada pilihan kue pancong rainbow. Wow! Semua bahan yang sudah siap tinggal dicampur fams. Telur, gula pasir, mentega, dan tepung jadi bahan bakunya. Selain mudah didapat, bikin adonannya juga nggak sulit. Kue pancong cocok disantap buat yang lagi diet, tapi pengen ngemil. Selain menjadi sumber energi, ada juga kandungan protein karbohidrat dan rendah lemak. Sip lah, waktunya dimasak. Pastikan wajan dan cetakan pancong udah panas. Olesi dulu dengan mentega supaya nggak lengket apalagi gosong. Dengan tampilan aneka warna begini, jadi nafsu nih pengen makan kue pancongnya. Hihihi. Ayo, jadi pengen kan?
Selain kue pancong, di Betawi juga ada yang namanya kue rangi. Dengan campuran kelapa muda, tekstur kue rangi dan kue pancong jelas berbeda. Cita rasa sama kok, tetap istimewa. Apalagi kue rangi yang tampil lebih gaya, tetap disiram air gula merah dengan ekstra topping buah nangka. Mau dong? Dari kota hujan Bogor, Jawa Barat, ada si ungu yang bisa bikin rindu nih fams. Bentuknya lucu, isiannya menggoda kalbu. Hihihi, ayo deh, siapa yang mau? Bapau ungu si Cokolava ini jadi menu favoritnya loh fams. Lihat tuh, lelehan coklatnya seakan manggil-manggil buat dijilat. Ngomong-ngomong nih fams, bakpao biasanya berwarna putih. Tapi kok bisa jadi ungu sih? Gak mungkin karena digebukin dong. Bercanda ya fams. Daripada penasaran, yuk kita intip proses buatnya. Bahan yang dibutuhkan gak jauh beda kok dengan bakpao pada umumnya. Ada tepung terigu, ragi instan alias pengembang, putih telur ayam, gula pasir, dan mentega putih. Nah, yang bikin beda sih tepung talas dan esens alias perisa talas. Sip deh, bahannya udah komplit nih. Kita mulai buatnya ya fams. Campurkan tepung terigu, tepung talas, gula pasir, ragi instan, dan putih telur ke dalam mixer fams. Aduk deh. Kalau tepung terigu terbuat dari gandum, tepung talas ini so pasti dari talas fams. Itu loh, sejenis umbi-umbian yang cukup populer bagi anak zaman sekarang. Tapi kalau anak zaman now lebih akrab dengan nama taro kali ya fams, ketimbang talas. Ini dia fams, yang bikin adonan bakpao jadi warna ungu. Dikasih esens taro atau perisa talas. Tenang, esens yang dipakai aman dikonsumsi kok. Oh iya, umbi talas aslinya berwarna putih fams. Tapi kok bisa jadi ungu sih? Ternyata warna putih talas berubah jadi ungu setelah dikukus. Talas juga baik untuk kesehatan fams. Talas mengandung karbohidrat, serat, dan vitamin. Ada juga kandungan potasium yang katanya baik untuk pencernaan dan kesehatan jantung. Mantap deh. Kalau adonan udah tercampur rata, waktunya mentega putih atau shortening. Fams, mentega putih ini terbuat dari 100% lemak nabati atau hewani loh. Fungsinya bisa membuat adonan menjadi lebih empuk atau lembut. Pokoknya jadi enak deh kalau dimakan. Sip, adonan udah kalis nih. Tinggal diangkat dari mixer. Tapi prosesnya masih panjang fams untuk menghasilkan adonan yang benar-benar empuk. Caranya, pijat-pijat adonan supaya teksturnya lemas. Lalu potong dan timbang adonannya deh. Biasanya sih berat adonan yang dibutuhkan untuk satu buah bakpao sekitar 20 gram aja fams. Fams, aslinya bakpao berasal dari Tiongkok. Resepnya pertama kali ditemukan oleh seorang ahli militer negeri tirai bambu. Dalam bahasa Hokkien, bak artinya daging, sedangkan pao artinya bungkus adonan tepung. Saat masuk ke Indonesia, bakpao mulai menyesuaikan dengan selera lokal dengan berbagai isian yang menarik. Kalau isian bakpao talas ungu ini ada rasa coklat dan kacang hijau fams. Widih, kalau isiannya segede gini, pasti puas makannya nih. Pastikan isian bakpao terbungkus adonan dengan sempurna ya. Jangan sampai adonan sobek, apalagi bocor. Bisa-bisa isiannya lumer duluan saat dikukus nanti. Selain coklat dan kacang hijau, ada juga bakpao ungu isian ayam pedas. Cocok tuh bagi pecinta rasa pedas. Untuk membuat varian rasa ayam pedas, gampang kok. Cukup rajang atau iris halus bawang merah. Isian ayam digunakan ayam file bagian dada fams. Udah tahu belum fams? Dada ayam tanpa kulit dan tulang ternyata kaya akan protein loh. Baik dikonsumsi bagi yang mendambakan diet sehat. Tinggal tumis bawang merahnya aja nih fams. Kalau aroma harum sudah mulai menyeruak, masukkan irisan daging ayam. For your info fams, pemuda asal Megamendung Bogor, Jawa Barat inilah yang mulai merintis usaha pembuatan bakpao talas ungu. Dimulai sekitar tahun 2012 lalu. Awalnya ia hanya membuat bakpao putih dengan varian isi yang terbatas. Kemudian ia bereksperimen membuat bakpao talas ungu dengan 8 varian rasa untuk isiannya, termasuk ayam pedas ini fams. Sip, udah matang nih fams. Kita balik lagi ke adonan bakpaonya fams. Supaya lebih cantik, bakpao yang telah diberi isian akan dibentuk dulu fams. Beres.
Diamkan adonan bakpao beberapa saat supaya bisa mengembang saat matang, fams. Lalu kukus sampai matang. Proses ngukusnya nggak lama kok, cuma sekitar setengah jam aja. Jadi pingin beli ya, fams? Nggak usah bingung belinya kemana. Bakpao talas ungu ini sekarang udah jadi oleh-oleh khas dari Bogor kok. Dalam sebulan, bakpao ungu bisa dijual sampai ratusan hingga ribuan kotak. Harganya juga terjangkau, sekitar 30.000 per kotaknya. Soal rasa jangan ditanya deh ya. Bakpaonya empuk, isiannya enak, warna dan bentuknya cantik. Cocok deh sama suasana kota hujan Bogor yang romantis. Ahai! Masih dari Bogor nih, fams. Udah pada tahu belum kalau di pusat kota hujan ada karya kerajinan tangan yang menawan, terbuat dari rotan dan daun pandan. Dijamin bikin ngiler bagi kaum hawa deh. Nggak cuma tas aja, fams. Aneka aksesoris dan perlengkapan rumah tangga juga ada di sini. Mulai dari hiasan dinding, lukisan, tempat tisu, sampai botol lukis. Perhatiin deh, fams, keunggulan kerajinan di sini karena motifnya yang menarik. Namanya teknik decoupage. Cara buatnya butuh teknik khusus, fams, karena bisa diaplikasikan dengan beragam media karya. Ternyata gambar-gambar cantik ini dibuat dari selembar kertas tisu. Nantinya akan dipindahkan dalam kerajinan seperti tas, fams. Gimana ya cara bikinnya? For your info, fams, decoupage berasal dari bahasa Prancis decouper, yang artinya memotong. Sesuai dengan namanya, kerajinan decoupage akan diawali dengan proses pengguntingan. Emang butuh ketelitian saat guntingnya nih, fams. Maklum, kertas tisu lebih rapuh dan gampang sobek. Kayak hati aku. Fams, kertas tisu bergambar harus digunting sesuai pola. Kemudian, potongan kertas tisu diaplikasikan pada media kreasi yang dimau. Kita tempel pada tas pandan aja ya, fams. Oles permukaan tas dengan lem terlebih dahulu. Nggak perlu tebal-tebal. Yang paling penting sih harus rata dan sesuai ukuran pola yang ditempel, fams. Kalau sudah ditempel, totol dengan kuas atau busa yang sudah dibasahi dengan air ya, fams. Tujuannya sih supaya pola menyatu pada tasnya tuh. Sip deh, tinggal tunggu kering aja. Fams, decoupage sebenarnya bisa juga dibuat tanpa tisu. Bagi pemula sih bisa gunakan bahan pola lain yang nggak mudah sobek. Bisa juga nih untuk sarung bantal, fams. Meski terbilang sederhana, teknik decoupage punya keistimewaan karena tinggi nilai seninya, fams. Semakin tinggi imajinasi, maka semakin bagus dan besar pula nilai karya seni yang dihasilkan. Keren! Fams, teknik decoupage bisa juga dipadukan dengan seni lukis gradasi seperti ini nih. Wah, cantik ya hasilnya. Supaya tampilannya lebih terlihat cantik, media decoupage harus dipernis, fams, agar pola desain yang tertempel lebih awet lagi. Oles secara merata pada semua permukaan ya, fams. Jangan sampai tingkat ketebalannya berbeda. Bisa-bisa hasilnya jadi kurang bagus deh. Terakhir, tinggal keringkan dengan hair dryer atau didiamkan dalam suhu ruangan selama beberapa hari, fams. Ini dia hasilnya yang sudah jadi. Cantik kan, fams? Tapi jangan salah fokus ya. Tetehnya sih emang cantik, tapi tasnya juga nggak kalah cantik. Kalau pengen punya juga aneka tas cantik ini, silakan aja, fams, datang ke kota Bogor. Gak usah takut harganya mahal. Semua masih ramah di kantong. Hanya berkisar ratusan ribu rupiah aja, fams. Terjangkau lah. Buat apa jauh-jauh ke Eropa? Kalau di Bogor ada tempat wisata yang serupa ya, fams. Apalagi kalau ada spot yang menggoda. Yuk deh, kita main-main ke sana. Daripada ngeluarin duit jutaan buat beli tiket pesawat ke Eropa, mending main ke sini aja deh, fams. Pastinya murah meriah. Yuk, fams, kita nikmati suasana alam benua biru. Letaknya di area komplek hunian ternama di Kota Bogor. Harga tiketnya murah kok, per orangnya cuma Rp25.000 untuk weekdays dan Rp35.000 pada akhir pekan, fams.
Saat masuk ke dalam, replika menara Eiffel kota Paris, Prancis langsung menyapa kita, fams. Biasanya sih tempat ini jadi spot wajib para pengunjung untuk selfie. Bagi yang jomblo, jangan takut datang sendirian ya, fams. Pede aja deh, siapa tahu ada mbak-mbak kece yang mau diajak selfie. Hihihi. Fams, lanjut kita menuju kincir angin asal negeri tulip Belanda. Oh iya, ada juga nih aneka permainan yang bisa disewa. Yang paling favorit sih adalah penyewaan perahu ala negeri Italia. Beli tiketnya dulu ya, fams, Rp50.000 untuk 2 orang. Di atas lahan seluas 2 hektar ini, fams, kalian bakal dimanjakan dengan desain replika bangunan cantik dan warna-warni. Namanya juga miniatur ala Eropa, otomatis desain karakteristik bangunannya akan bernuansa Eropa. Aduh, kurang romantis apa coba, fams? Bisa mendayung perahu berdua kayak gini, seru deh pokoknya. Bagi para pecinta foto instagramable, di sini surga. Ada ratusan spot foto asyik dengan latar belakang yang menarik. Tapi kurang seru kalau kostumnya nggak mendukung, fams. Tenang, fams, di sini kita bisa sewa aneka kostum tematik. Saik, fams. Gimana? Kalau udah ganti kostum begini, udah kayak abang nonenya Eropa belum nih, fams? Hehehe. Kalau pakai kostum begini makin terasa nih suasana liburan ala Eropanya. Ya, meskipun sebenarnya masih di kota hujan ya, fams. Hihihi. Kalau malah selfie atau nggak ada teman yang fotoin, nggak usah khawatir, fams. Di sini ada kok fotografer yang siap mengabadikan momen liburan. Mau foto buat prewedding? Bisa banget loh, fams. Foto dengan konsep indoor juga nggak jadi masalah, fams. Bisa kok, tinggal cari pasangannya aja, biar nggak ketahuan kalau jomblo. Hehehe. Udah puas jalan-jalan? Gak lengkap nih kalau nggak ngopi-ngopi, fams. Kebetulan ada tempat ngopi yang asik nih. Ayo deh, kita bikin coffee latte art. Giling biji kopi pilihan dalam mesin espressonya dulu ya, fams. Kalau udah halus, masukkan ke dalam mesin press. Sedikit demi sedikit, kopi espresso panas ngalir ke dalam cangkir. Susunya juga harus di-steam, fams, untuk mendapatkan tekstur susu yang diinginkan. Kalau udah siap, tinggal dibikin latte art di dalam cangkir. Sekarang kita bikin kopi dingin, fams. Menu kopi andalan di sini namanya butterscotch coffee. Woi, fams, kita racik kopinya. Baluri bibir gelas dengan gula semut, fams. Lalu tuangkan 3 gelas takar susu dan 2 gelas takar krimnya. Supaya lebih manis, beri 1 gelas takar gula cair, fams. Tambahkan setengah gelas takar rum sebagai cita rasa khas butterscotch coffee, fams. Tenang, rum yang ini tidak beralkohol kok, jadi aman dikonsumsi. Aduk hingga tercampur rata, lalu tuang dalam botol, fams. Lah, terus kopinya mana? Tenang, fams. Untuk menu satu ini, kopinya dalam bentuk es batu tuh. Widih, seger nih kelihatannya. Sip deh, 2 menu varian kopi kekinian udah jadi tuh, fams. Bagi yang suka nuansa kopi klasik dan hangat, bisa coba coffee latte, fams. Tapi kalau mau coba sensasi rasa yang beda, boleh kok pilih butterscotch coffee-nya. Heits, kalau belum puas ngopi, di sini juga ada restonya loh. Ada ikan gurame sambal honje sebagai menu unggulannya. Yuk deh kita intip ke dapurnya. Bahannya ada ikan gurame yang telah diberi bumbu kuning, tepung, honje, gula merah, gula merica, dan garam. Ada juga bawang merah dan bumbu lainnya. Cabai, bawang putih, bawang merah, irisan batang kecombrang, serta bumbu dasar lainnya dihaluskan, fams. Tambahkan gula merah. Selanjutnya bumbu ditumis ya, fams. Jangan lupa tambahkan garam, merica bubuk, dan gula merah. Sekarang filet dan potong gurame menjadi beberapa bagian. Lalu balur rendaman air tepung, fams. Untuk tulang dan rangka guramenya juga balur dengan tepung ya, supaya lebih terasa kerennya saat digoreng. Sip deh, ikan gurame siap berenang di penggorengan. Minyaknya harus benar-benar panas ya, fams. Dan jangan sampai gosong. Kalau udah matang, sajikan. Waktunya icip-icip nih, fams. Ikan gurame sambal honje, pedasnya bikin nagih, fams. Gimana, fams? Seru kan Ragam Indonesia kali ini? Udah dulu ya, besok kita ketemu lagi dengan informasi menarik lainnya, fams.
Dadah!